warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait objek evaluasi pembelajaran matematika. Objek evaluasi pembelajaran matematika yang pertama terkait evaluasi domain hasil belajar. Nah, hasil belajar itu terbagi atas 3 dari beberapa teori, menyebutkan yang pertama itu ada afektif. Sikap siswa bisa dievaluasi oleh guru selama pembelajaran. Kemudian ada pada ranah kognitif atau kemampuan kognitif siswa. Kemudian yang terakhir ada psikomotorik, skill atau keterampilan siswa itu bisa dievaluasi. Dalam hierarki teori Bloom, aspek afektif itu terdiri atas penerimaan, partisipasi atau respon, penilaian atau menghargai, mengorganisasi nilai, dan karakterisasi nilai. Nah, untuk operasionalnya biasanya kalau kita ingin mengukur aspek afektif siswa, operasionalnya bisa memilih, mempertanyakan, mengikuti, dan seterusnya. Kalau untuk partisipasi atau respon bisa menjawab, membantu, menyenangi. Begitupun dengan penilaian, mengorganisasi nilai, dan karakterisasi nilai. Itu ada bentuk operasionalnya untuk mengukur aspek afektif siswa. Nah, biasanya untuk mengukur aspek afektif ini guru bisa menggunakan lembar observasi, bukan tes, tapi lembar observasi. Nah, nanti lembar observasi tersebut akan mengandung skor atau angka. Nah, inilah yang disebut dengan pengukuran aspek afektif atau sikap siswa. Evaluasi aspek domain hasil belajar yang kedua itu ada aspek kognitif. Nah, dalam teori Bloom juga hierarki kognitif itu yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, operasionalnya untuk mengukur aspek kognitif ini bisa misalnya kalau yang ingin diketahui adalah pengetahuan siswa, misalnya yang ingin dilihat adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan. Biasanya untuk mengukur aspek kognitif ini guru bisa menggunakan tes. Kalau misalnya alat ukur yang digunakan adalah tes esai, biasanya di awal kalau untuk melihat pengetahuan siswa, mengukur pengetahuan siswa, misal kalimat pertanyaannya bisa menggunakan sebutkan atau jelaskan. Nah, kemudian pada aspek pemahaman nanti yang diminta siswa bisa menjelaskan artinya lebih detail dibandingkan menjelaskan pada tingkat pengetahuan. Kemudian kategorikan, merinci, membandingkan, dan seterusnya pada aspek kognitif. Nah, pada penerapan atau aplikasi biasanya soal tes untuk mengukur kognitif, siswa diminta biasanya tentukan atau hitung dan seterusnya. Begitupun pada aspek analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, intinya untuk mengukur aspek kognitif siswa, guru bisa menggunakan instrumen tes, baik itu tes objektif maupun tes esai. Evaluasi domain hasil belajar yang ketiga itu ada aspek psikomotorik. Nah, pada aspek psikomotorik ini hierarkinya menurut teori Bloom juga. Yang pertama meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Nah, aspek operasionalnya biasa untuk meniru, siswa mampu menyesuaikan, misal siswa mampu mengumpulkan, atau kalau misalnya dimensi yang ingin diukur adalah dimensi memanipulasi, siswa mengkoreksi, siswa mendemonstrasikan. Kalau yang ingin diukur adalah dimensi pengalamiahan, misalnya siswa mengoperasikan, dan seterusnya. Kalau misalnya aspek yang ingin diukur pada aspek psikomotorik, artikulasi misal,
siswa mempertajam, membentuk, menggunakan argumen, menggunakan formula dan sebagainya. Nah, intinya untuk mengukur aspek psikomotorik siswa, guru bisa menggunakan lagi-lagi lembar observasi, bukan tes tapi lembar observasi. Nah, biasanya lembar observasi ini akan mengandung skor di sana. Agar instrumen observasi mengandung skor, didukunglah instrumen tersebut dengan rubrik penilaian. Ada rubrik penilaian. Misalnya skor tertinggi 5 jika siswa apa, 4 jika siswa bla bla bla, 3 jika siswa, dan skor terendah 1. Objek evaluasi pembelajaran matematika yang pertama tadi ada domain hasil belajar yang terdiri atas 3 tadi, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, objek evaluasi pembelajaran matematika berikutnya ada pada ruang lingkup proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, ruang lingkup proses pelaksanaan pembelajaran ini cukup luas. Bisa misalnya kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran ketika berlangsung, apa yang perlu dievaluasi di sana. Kemudian, nah tentu saja juga setelah melakukan pengukuran. Kemudian yang bisa dievaluasi juga guru. Biasanya untuk mengevaluasi guru itu dilakukan oleh sekolah atau peneliti. Nah, nanti yang diminta barangkali mengisi instrumen evaluasi untuk guru bisa siswanya, bisa guru bersangkutan atau guru sejawat atau kepala sekolah. Kemudian yang bisa dievaluasi juga peserta didik. Nah, siswanya yang dievaluasi. Biasanya terkait materi yang telah diajarkan itu untuk peserta didik. Bagaimana di objek evaluasi yang pertama untuk peserta didik tadi ada bagaimana ranah kognitifnya, bagaimana ranah afektifnya, bagaimana ranah psikomotoriknya. Jadi intinya evaluasi ruang lingkup proses pembelajaran itu terkait kegiatan pembelajaran secara umum, gurunya, kemudian peserta didiknya. Objek evaluasi pembelajaran matematika yang ketiga ada terkait ruang lingkup sistem pembelajaran. Bagaimana sistem pembelajaran berlangsung, sistem pembelajaran matematika misalnya. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai atau ditargetkan untuk dicapai oleh siswa, tercapai atau tidak. Nah, ini bisa dievaluasi. Kemudian isi atau materi pembelajaran. Nah, mengevaluasi isi atau materi pembelajaran sesuai tidaknya dengan karakteristik atau tingkat pengetahuan siswa misalnya. Kemudian bisa juga yang dievaluasi adalah metode pembelajarannya. Nah, asumsi kita misal setiap materi pembelajaran itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing sehingga butuh variasi metode pembelajaran. Artinya guru mengajar harus memiliki banyak referensi metode pembelajaran ketika mengajar di dalam kelas. Karena materi yang diajarkan terkadang ada yang sifatnya teoritik, mungkin ada yang sifatnya aplikatif. Nah, tentu metode pembelajaran yang dibutuhkan juga berbeda. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini peranannya penting sekali dalam proses pembelajaran. Barangkali ini akan memudahkan siswa untuk memahami konsep matematika atau memahami penggunaan formula matematika di dalam proses pembelajaran. Nah, ini perlu dievaluasi karena media pembelajaran itu fungsinya adalah membantu proses pelaksanaan pembelajaran dan membantu tercapainya kompetensi dasar atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajarnya apa saja yang digunakan oleh guru ketika mengajar matematika. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Kemudian lingkungan belajar siswa ketika belajar matematika seperti apa. Nah, tentu saja untuk mengevaluasi ruang lingkup sistem pembelajaran ini
semuanya memiliki alat ukur tersendiri. Jadi ada alat ukur sehingga nanti proses evaluasi terukur, kemudian setelah pengukuran kemudian ada penilaian seperti apa, apakah sumber belajarnya sudah cukup bagus atau belum, apakah lingkungan belajarnya cukup bagus atau belum, apakah tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya sudah tercapai atau belum. Nah, itu biasanya ketentuan ini di penilaian. Baru nanti kita evaluasi menentukan langkah selanjutnya apa. Dan yang terakhir ada penilaian proses dan hasil belajar. Nah, ini evaluasi proses dan hasil belajar. Hasil belajar tadi di domain hasil belajar ada 3, yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, penilaian proses belajar mengajar juga dapat dievaluasi. Nah, tentu yang mengevaluasi nanti nah, kemudian coba misal muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang punya kapasitas untuk mengevaluasi ruang lingkup sistem pembelajaran? Nah, sebenarnya guru itu bisa mengevaluasi sendiri, tapi evaluasi ini sifatnya untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan siswa sehingga dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Atau misalnya ketika guru mengevaluasi metode pembelajarannya sendiri, nah itu akan membantu guru untuk mencari referensi metode pembelajaran yang lain, pembelajaran apa yang tepat misalnya. Nah, bisa juga evaluasi lingkup sistem pembelajaran ini dilakukan oleh sekolah atau peneliti dari luar, itu bisa. Untuk objek evaluasi sebagaimana telah dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.